Halo semuanya, welcome to Civil Study Series with Anggi di episode Desain Geometrik Jalan part kedua. Di sini kita akan belajar mengenai perhitungan di bagian tikungan. Nah, sebelum itu, aku mau ngejelasin dulu ke kalian data-data dari jalan yang akan aku desain. Di sini aku mengetahui data untuk fungsi jalan. Aku menggunakan data jalan arteri, di mana kita tahu kalau jalan itu, kalau berdasarkan fungsinya, diklasifikasikan menjadi tiga, ada arteri, kolektor, dan lokal. Jadi teman-teman harus tahu dulu, kalian tuh mau mendesain jalan tuh untuk fungsinya tuh untuk apa gitu. Apakah untuk arteri, apakah untuk kolektor, dan apakah untuk lokal. Kemudian aku juga udah memiliki LHRT tahun rencana itu 57.000 SMP per hari. Data ini kemarin aku dapatkan setelah melakukan counting, traffic counting di jalan di salah satu ruas jalan di Semarang, di mana memang di jalan tersebut itu cukup padat untuk pengguna jalannya dan kami mendapatkan kebetulan waktu itu countingnya sekelompok selama kurang kurang lebih 40 jam dan kami mendapatkan hasil counting kami yaitu sebesar 57.000 SMP per hari. Jadi aku menggunakan data ini untuk desain jalan yang akan aku buat. Nah, untuk klasifikasi medan, kriteria desain untuk klasifikasi medan sendiri itu aku mengambil klasifikasi bukit berdasarkan dari kontur yang aku miliki. Karena kita waktu itu disuruh ngambil kontur tuh bebas mau di mana aja dan kebetulan aku tuh ngambil kontur di salah satu daerah di Lombok dan kebetulan kontur itu tuh berada di kisaran 290-an sampai 300. Jadi kayak aku ngambilnya di bukit dan untuk konfigurasi jalannya sendiri karena aku mau buat jalan arteri dengan LHRT segini, aku ngambilnya dan akan membuat jalannya itu 4/2D, yaitu jalan 4 lajur, 2 jalur dengan median. Kemudian untuk kecepatan rencananya sendiri di sini aku mengambil dari tabel ini tabel yang diambil dari Bina Marga untuk kriterianya karena aku ngambilnya itu klasifikasinya bukit, jadi aku mengambil di fungsi arteri itu sekitar 60 sampai 80 kilometer per jam. Nah, aku mengambilnya itu 80 kilometer per jam atau kilometer per hour. Nah, untuk yang lainnya ini diambil kriterianya dari Bina Marga juga, tapi aku tidak menampilkan tabelnya di sini. Untuk lebar rumajanya aku ambil 20 meter, rumijanya 25 meter, luas jalannya 15 meter, lebar lajurnya 3,5 meter per lajur. Jadi karena ada 4 lajur, itu aku mengambilnya berarti 14 meter kurang lebih dan ada mediannya 1,5 meter, kemudian untuk lebar bahu jalannya 1,5 meter, lebar saluran tepinya 1,2 meter, super elevasi normalnya aku ambil di angka 3%, kemudian super elevasi bahunya aku ambil di angka 5%, dan super elevasi maksimumnya di 10%. Dan ada kelandaian maksimum juga di sini di 5%. Oke, setelah ini kita lanjut ke perhitungannya untuk pertikungan sendiri. Kebetulan kemarin aku sudah diberikan titik oleh dosenku waktu semester 4 lalu untuk bagian yang akan dibuat gambarannya dan didesain geometriknya. Nah, untuk konturku sendiri seperti ini teman-teman. Di sini yang tadi aku bilang 290, 300, oh ternyata di sini ada 230-nya ya. Berarti di sini konturku tuh kalau dari kiri ke kanan dia menurun. Jalannya menurun. Nah, kemudian aku sudah mendapat sudah diberikan titik oleh dosenku di mana titik-titiknya itu seperti ini. Ada 4 titik dan ada tikungannya terlihat di sini. Memang cukup ekstrim ya kelihatannya karena dia terlihat cukup curam untuk tikungannya, tapi ini sebenarnya tidak securam itu juga jadinya dan aku tentu menggunakan tikungan atau lengkung tipe SCS, spiral circle spiral di
gambaran desain geometrik jalanku kali ini. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kita menggunakan yang mana? Sebelumnya, aku sudah mendata di untuk ininya apa namanya untuk koordinatnya dari setiap titik yang yang dosenku udah kasih. Mungkin aku share screen-nya dibagi dua aja kali ya, biar jelas. Nah, di sini, jadi aku sudah memiliki koordinat di mana dosenku waktu itu sudah memberikan titik ini dan aku mengambil garis-garis untuk menghubungkan titik-titiknya dan di sini sudah aku masukkan nih koordinatnya tuh berapa. Bagaimana sih cara tahu koordinatnya tuh ada di berapa? Jadi koordinat ini tuh mengikuti dari koordinat yang ada di AutoCAD, bukan koordinat asli dari titik di kontur tersebut. Nah, untuk koordinat yang ada di AutoCAD ini sendiri nanti bisa define atau melihat nanti berapa eh, delta yang dimiliki oleh setiap sudut dari tikungan itu sendiri. Nah, yang pertama di sini aku mau lihat untuk koordinat yang ada titik A, yang pertama tentunya yang di sebelah kanan. Itu aku mau lihat dulu propertiesnya. Kita lihatnya tuh dari properties dan di sini sudah ada. Kita bisa lihat nih koordinat position X dan position Y-nya tuh di mana. Nah, di sini aku udah masukkan untuk koordinatnya. Jadi kita bisa copy aja di sini untuk koordinatnya dan bisa langsung dimasukkan nih ke sini koordinatnya. Udah sama kan karena memang aku udah memasukkannya. Jadi ini koordinat position X dan position Y-nya sudah aku masukkan. Begitupun dengan seterus-terusnya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semua data ini, nanti di sini akan terlihat nih ada sudut deltanya, di mana sudut deltanya itu di bagian sini, itu kita bisa tahu berapa sudut deltanya dengan kita bisa menarik ini lurus, kemudian kita menggunakan dim arch atau dimang, sorry, dimang atau dim angular, di mana kita bisa ngelihat sudut yang di sini itu berapa. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudutnya itu 82. Jadi tikungan A yang di sini dan ini tikungan B ya, tikungan V, mohon maaf. Nah, di sini tikungan aku itu angkanya yang ini 82. Apakah benar? Kita bisa cek di sini, ternyata hasilnya benar 82. Kemudian untuk tikungan V-nya ini juga sama halnya dengan tadi yang tikungan A. Kita bisa cek dengan menarik garis line-nya ini menjadi lurus dan kita pakai beam angular untuk mengetahui berapa sudutnya. Nah, di sini sudah ada 73. Berarti sudut yang kita hitung di Excel ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita gambar di AutoCAD. Begitupun sudut yang tadi yang tikungan A. Jadi memang tujuan dari koordinat ini yaitu untuk mengetahui berapa sudut deltanya. Bisa nggak sih tanpa adanya hitungan koordinat ini kita bisa mengetahui berapa sudutnya? Tentu sebenarnya bisa teman-teman, tapi alangkah lebih baiknya jika kita melakukan make sure lagi dengan menggunakan perhitungan koordinat ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mendesain dimulai dari tikungan A, yaitu tikungan yang ini ya. Nah, analisa tikungan A ini sendiri, aku buka ini dulu aja. Nah, di mana tadi sudah didapatkan sudut yang akan digunakan itu 82, yang ini. Kemudian untuk kecepatan rencana tadi akan menyesuaikan dengan yang di data jalan, yaitu yang di sini be- berarti 80 km per jam. Kemudian sulit elevasi dan maksimum dan lain-lainnya itu sudah disesuaikan dengan ini. Mohon maaf ini tadi salah angkanya, ini harusnya 5. Nah, kemudian eh, bagaimana sih cara mendapatkan ini semua? Nah, sebenarnya tuh ini ada perhitungannya juga teman-teman, ada rumusnya. Kalau misalnya VR ini kan tadi sudah aku jelaskan bagaimana mendapatkannya. Ini juga dari Bina Marga ketentuannya. Nah, ini untuk Fmax-nya sendiri itu ada rumusnya. Rumusnya itu minus 0,00065 kali kecepatan rencana atau VR ditambah 0,192. Kemudian sebenarnya tanpa rumus juga kita bisa mendapatkan hasil dari Fmax dan Rmin itu
itu dari tabel, di mana ini tabelnya juga ada di ketentuan yang ada. Untuk kecepatan rencananya 80 km per jam dengan Max sebesar 0,1 atau 0, atau 10%, itu Fmax-nya 0,140 dan Rmin-nya itu 209,974. Nah, ini kita bisa make sure lagi dengan rumus yang tadi yang aku bilang. Jadi kita lihat lagi apakah sesuai atau tidak dengan yang ada di tabel seperti itu. Nah, kemudian setelah menentukan ini, kita bisa menentukan juga RC atau jari-jari rencananya berapa. Nah, ini RC-nya ini bisa ditentukan itu lebih baik, lebih besar daripada R-nya yang tadi yang sudah kita dapat. Nah, karena R-nya 209,97, RC-nya ini aku dapatkan dari tabel yang ini, teman-teman. Bisa dilihat untuk RC-nya itu karena aku V-nya 80 km per jam, E-nya itu 0,1, jadi aku ambil yang paling mendekati, yaitu 0,098. Nah, ini kita tarik ke kiri nih, sehingga mendapatkan R-nya itu 239. Jadi aku menggunakan 239 sebagai jari-jari rencanaku. Untuk ED-nya juga sesuai dengan yang ada di tabel, yaitu 0,98. Ini dibuatkan jadinya tadi 10%. Nah, kita sudah mendapatkan nih data-data yang ini. Selanjutnya kita memilih tipe tikungannya. Untuk tikungan pertama, syarat untuk jenis tikungan full circle itu E-nya kurang dari atau sama dengan 3%. Nah, karena E kita tadi itu ada 10% Emax-nya, kayaknya kita menggunakan Emax aja, jadi itu tidak memenuhi syarat untuk jenis full circle. Maka tikungan yang digunakan itu spiral circle spiral atau spiral spiral. Kemudian untuk perhitungan panjang lengkung peralihan itu berdasarkan waktu tempuh maksimum. Ini 3 detik, jadi dihitungnya LS sama dengan TV per 3,6. V-nya itu yang digunakan adalah V yang ini. Jadi ini sudah terkoneksi, di mana V-nya di sini dan T-nya itu 3. Kemudian untuk yang kedua berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal, itu kita bisa lihat di sini rumusnya cukup panjang dan ini perhitungannya satu-satu, tapi di sini sudah ada hasilnya yaitu LS-nya sebesar 64,375. Kemudian untuk berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian juga sama, di sini sudah ada, didapatkan hasilnya 62,22. Nah, kenapa LS yang dipakai itu 70 meter? Karena di sini kita bisa lihat kembali ke tabel yang tadi, di mana kita sudah mengetahui nih, tadi kan kita mendapatkan di sini tuh hasil dari RC yang sudah kita dapatkan yaitu 239. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa LS-nya itu 70? Nah, di sini tadi kita menggunakan 0,098 dan kita menggunakan di sini LS-nya 70. Kenapa sih nggak pakai yang hasil perhitungan aja? Karena lebih baik untuk LS itu kita menggunakan yang paling besar nilainya. Jadi, kalau misalkan hasil perhitungannya itu tidak mencapai 70, tapi ya yang di tabel itu sudah ada 70, kita alangkah lebih baiknya menggunakan 70. Kecuali kalau misalnya di sini tuh ada yang dapat 75 atau 73, nah kita bisa menggunakan yang terbesar dari hasil perhitungannya, seperti itu. Kemudian, di sini ada perhitungan nilai pergeseran tikungan atau P, didapatkan hasilnya 0,85425. Nah, karena P-nya itu 0,85425, dia tidak lebih dari atau sama dengan 0,2, tidak kurang dari atau 0 sama dengan 0,25, maka jenis tikungannya itu yang digunakan adalah SCS atau SS. Karena untuk FC sendiri itu dia perhitungan P-nya harus kurang dari 0,25. Nah, untuk super elevasinya juga sama. Di sini ini E-nya dan didapatkan ED lebih dari E- seharusnya. Jadi di sini kenapa angkanya tuh kurang dari? Nah, karena ini tuh ketentuan untuk full circle, teman-teman. Jadi, untuk full circle itu, M-nya itu harus lebih kecil dari 0, ini perhitungan yang ini 1,5 dikali dengan EN atau E normal seperti itu. Jadi di sini bukan full circle. Jadi kesimpulannya di sini tadi karena ininya lebih dari 0,25 dan E-nya juga lebih dari 5%, maka yang digunakan adalah SCS atau
SS. Nah, di sini aku mengambil SCS sebagai jenis lengkungnya yang aku desain seperti itu. Nah, untuk perhitungan komponen geometri tikungannya sendiri itu besar sudut spiral pada titik SC didapatkan 8,39 derajat, kemudian sudut pusat busur lingkarannya delta C-nya, theta C-nya itu 65,21 dengan rumus yang sudah ada. Ini menggunakan data yang tadi. Kemudian untuk LC-nya juga sudah didapatkan 272,15913. Kemudian L totalnya sudah didapatkan 412,15913. Nah, untuk perhitungan nilai P dan K juga sudah ada di sini hasilnya. Dan TS juga ada, ES juga sudah, kemudian XS ada, YS ada. Nah, untuk rekapnya didapatkan segini. RC-nya ada, LSE, terus theta S, theta C, LC, PK, ES, TS, X, Y itu ada di sini dan inilah data yang akan digunakan untuk mendesain tikungan yang akan didesain, ya dibuat seperti itu di AutoCAD nanti. Nah, ini untuk tikungan A, jadi data ini di-keep. Kemudian untuk tikungan V juga sama, seperti tikungan A, aku menggunakan SCS. Di mana sebenarnya kasusnya tuh bisa beda aja ya teman-teman. Bisa aja kalau misalkan di tikungan A-nya itu pakai SCS, bisa aja di tikungan V-nya itu bisa pakai SS atau FC, tergantung dari bagaimana sudutnya seperti itu. Tapi karena memang sudutku tuh kurang lebih hampir sama dari titik dosen yang dikasih, maka aku tuh lebih proper untuk menggunakan SCS keduanya. Nah, di sini sudut yang satunya itu kan 73. Nah, bedanya tuh cuma di 73 ini aja, teman-teman. Sisanya tuh sama semuanya. Karena aku menggunakan SCS dan untuk perhitungannya juga kurang lebih sama. Seperti itu. Ya, mungkin untuk penjelasan perhitungan sampai situ saja. Nanti kalian bisa cek-cek kembali apakah sudah sesuai atau belum dengan rumus dan lain-lain, serta sudah sesuai atau tidak dengan data yang ada di sini gitu. Karena setiap desain tuh pasti beda-beda jenisnya dan yang digunakan. Jadi kayak kalau misalkan kalian pakai VR-nya tuh 70, ya pasti kalian tidak menggunakan yang 80, bukan menggunakan angka yang aku taruh, tapi kalian menggunakan angka yang lain. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa ininya, slide-nya. Nah, di sini ada tikungan SCS, itu cara mengulangnya. Nah, jadi pakainya yang mana gitu. Kalau misalkan tadi P-nya kurang dari 0,25 kayak yang aku jelaskan, itu pakainya FC gitu. L-nya kurang dari 25 pakainya SS. Terus E-nya tuh kurang dari minimum 1,5 EN atau tidak, itu pakai FC gitu, seperti itu. Ya, mungkin sekian dari penjelasan di part 2 tentang perhitungan dari tikungan sendiri. Nanti nextnya aku akan berikan contoh untuk menggambar dari data tikungan yang sudah kita dapatkan di AutoCAD. Mungkin di next part ya teman-teman agar tidak kepanjangan. Terima kasih sudah menyaksikan di bagian ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Sekian.